kompetensi dasarnya masih menggunakan yang lama ya, karena masih dalam satu bab tentang listrik dinamis. Tujuan pembelajarannya hari ini kita akan menganalisis hubungan antara kuat arus, hambatan, dan tegangan listrik ya. Kalau kemarin kan hubungan antara hambatan, luas penampang, dan juga panjang kawat ya. Itu analisis hambatannya di situ. Kalau sekarang hubungan antara kuat arus, hambatan, dan tegangan listrik pada suatu rangkaian listrik. Nah, lalu menggunakan persamaan hukum Ohm dalam menentukan besaran listrik dan nanti menghitung besar arus listrik dalam satu kawat pengantar dengan rangkaian listrik seri, paralel maupun campuran. Nah, nanti akan disampaikan juga contoh soal pengerjaannya seperti apa ya. Jerman ya, dengan nama lengkap Georg Simon Ohm, tahun 1827. Jadi penelitian tentang listriknya itu tahun 1827. Jadi tertulis beliau tuh mengeluarkan hukum Ohm dalam sebuah jurnal atau paper, judulnya tuh The Galvanic Circuit Investigated Mathematically. Nah, dari situ ya bisa diambil sebuah hukum Ohm di mana dijelaskan hubungan antara kuat arus listrik dan beda potensial. Jadi kalau ada dua benda dengan beda potensial di antara ujung-ujungnya itu ketika dihubungkan ya, ujung-ujungnya itu akan muncul arus listrik, kata si Ohm tuh ya. Lalu isi hukum Ohmnya seperti apa? Nah, isi hukumnya seperti ini. Jadi katanya kuat arus dalam satu rangkaian itu berbanding lurus dengan tegangan. Nah, kalau berbanding lurus artinya kalau kuat arusnya makin besar maka tegangannya juga semakin besar. Jadi untuk memperbesar arus ya tinggal dinaikkan tegangannya saja. Misalkan yang awalnya 220 volt dinaikkan jadi 440 volt, maka kuat arus yang melewati rangkaian listrik juga akan meningkat juga ya. Lalu kata hukum Ohm ini juga si kuat arus ini berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Jadi kalau ingin kuat arusnya lebih besar berarti hambatannya dikecilkan atau lebih sedikit gitu ya. Tapi kalau arusnya yang besar pengen masuk tuh jadi kecil gitu ya, maka hambatannya diperbesar. Jadi ini berbanding terbalik antara kuat arus dengan hambatan. Tapi kalau kuat arus dengan tegangan itu berbanding lurus ya. Jadi kalau ingin meningkatkan arusnya berarti tegangannya diperbesar. Tapi kalau kuat arusnya ingin meningkat lagi juga maka hambatannya diperkecil. Nah, hubungan antara ketiganya ini dirumuskan melalui persamaan V. V itu untuk tegangan ya, sama dengan I dikali R. I untuk kuat arus dan R untuk hambatan ya. Jadi ketika di soal itu yang ditanyakan besar tegangannya berapa ya berarti tinggal dikali kuat arus dengan hambatan. Tapi ketika yang ditanyakan pada soalnya itu adalah kuat arusnya berapa, yang diketahui di situ tegangan dan hambatannya berarti tinggal V per R, I sama dengan V per R. Atau sebaliknya juga jika yang ditanyakan itu hambatannya, maka yang dicari itu atau yang di soal diketahui tegangan dan kuat arusnya tinggal tegangan dibagi kuat arus. Jadi hubungannya kalau supaya gampang pakai segitiga seperti itu ya, V I R. Jadi kalau mau cari V yang di atas ini berarti I tinggal dikali R. Tapi kalau mau nyari I, V tinggal dibagi R. Atau kalau mau nyari R, V tinggal dibagi I. Gitu aja ya. Untuk persamaan dari hukum Ohm ini ya. Sampai sini jelas ya. Mudah-mudahan bisa paham maksud dari hukum Ohm itu seperti apa. Jadi ini untuk menunjukkan hubungan ya, hubungan antara kuat arus, lalu beda potensial atau tegangan, dan juga hambatan. Jadi hubungan ketiganya itu seperti ini ya. Tergantung mana yang mau dicarinya dulu. Atau misalkan mau menaikkan, mau diketahui nih tegangannya berapa nih ketika ada informasi kuat arus dan hambatannya. Nah, arusnya pengen lebih naik lagi berarti kalau V tadi yang didapat
misalkan 20 volt, ya berarti kalau kuat arusnya ingin nambah lagi berarti tegangannya ditaikkan, dan begitu saja seterusnya. Sebenarnya sih lebih ke kebutuhan dari si alat elektroniknya itu seperti apa ya. Nah, itu maka bisa dimodifikasi gitu, seperti itu. Nah, ini adalah rangkaian. Seharusnya sih kita mencoba praktikum. Kalau kita tatap muka sih pasti akan melaksanakan praktikum tentang listrik ini ya, tentang rangkaian listrik ini. Mengetahui benar nggak ketika tegangan dinaikkan, kuat arusnya tambah besar atau enggak. Terus kalau misalkan kita tambah hambatan, benar nggak kuat arusnya itu bisa turun ya. Nah, melalui rangkaian percobaan listrik seperti ini ya. Ini adalah pengatur listrik masuknya lah ya. Lalu ini ada kabel plus minus. Lalu yang hitam ini kalau nggak salah dia hambatan ya. Lalu di sini yang putih ini ada lampunya. Nah, rangkaian listrik ini dihubungkan dengan ampere meter ya. Jadi untuk mengetahui arus yang masuk itu berapa. Lalu ini ampere meter kalau nggak salah ya. Lalu di sini di antara hambatan-hambatan lain ada voltmeter ya, untuk melihat tegangannya berapa volt yang mengalir di rangkaian listrik ini. Nah, ini bisa ditambah lagi, misalkan mau hambatannya lebih banyak juga bisa ya. Mau ditambahkan lampunya seperti itu ya, tergantung kebutuhan. Kebutuhan lampunya kalau ingin menambah tegangan ya berarti lampunya juga harus banyak gitu ya. Atau nambah lampu tegangan lebih banyak dan lain sebagainya. Itu tergantung dari kondisi yang diperlukan pada saat praktikum seperti itu. Ya, gambarannya mah rangkaian listrik, hubungan antara kuat arus, tegangan, dan hambatan itu digambarkan seperti ini ya. Ini baterai ini sebagai sumber arusnya ya, sumber arus listriknya. Lalu dihubungkan dengan ampere meter, nanti dilihat kuat arus yang mengalir di rangkaian ini berapa. Lalu di sini ada tegangan juga ya, hambatan gitu ya, ada hambatannya R-nya. Lalu di sini dikasih voltmeter atau untuk mengukur tegangan. Ya, kenapa harus ada hambatan ya? Karena tadi untuk mengatur besar kecilnya si arus yang masuk gitu ya, diaturnya oleh si hambatan. Karena tergantung spesifikasi dari si alatnya ya. Misalkan lampunya lampu watt kecil gitu, tapi ketika arus yang masuk besar, nanti kalau arusnya yang masuk besar itu bisa membuat si lampu jadi gampang rusak atau malah langsung rusak gitu ya, karena tegangan kuat arus yang masuk itu terlalu besar, maka harus dikasih hambatan supaya arusnya bisa kecil lah ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini adalah contoh soal dari hukum Ohm. Ini yang sangat-sangat mudah kalau Bapak lihat ya. Misalkan di soal yang nomor 1 nih ya. Nah, di ujung-ujung sebuah penghantar yang hambatannya 5 ohm diberi beda potensial 1,5 volt. Maka berapakah arus listrik yang mengalir? Ya, tinggal dibuat saja, diketahui R-nya atau hambatannya tadi ya, disebutkan ya ada 5 ohm. Lalu ada beda potensialnya atau tegangannya 1,5 volt. V-nya 1,5. Yang ditanyakan I-nya berapa? Berarti I tadi kan V, I, R ya. V di atas, I di kiri, atau boleh kebalik juga. Iya, boleh Nisa, silakan. Ya, V di atas, I, R. Karena yang dicarinya I, berarti V dibagi R. Nah, tinggal gitu kan, gampang ya. I sama dengan V dibagi R. V-nya sudah ada 1,5 volt dibagi 5 dan didapat kuat arusnya 0,3 ampere ya. Gampang sekali ya untuk hukum Ohm ini. Lalu lanjut ke soal berikutnya. Nih di sini ada ujung-ujung sebuah penghantar yang berhambatan 50 ohm diberi beda potensial. Ternyata kuat arus listrik yang mengalir 50 mA.
Berapakah beda potensial ujung-ujung penghantar tersebut? Nah, kalau ini yang ditanyakan V-nya ya. Diketahui R-nya dulu, nih 50 ohm. Lalu diketahui juga arus listriknya 50 miliampere. Nah, hati-hati di sini ya. Ini ada miliampere karena harusnya si satuan di hukum ohm ini untuk watt arus itu ampere ya. Tapi yang di sini diketahuinya miliampere, berarti harus dikonversikan dulu ke ampere. Ditanyakan beda potensial ujung penghantar tersebut. Nah, V-nya berapa? Nah, jadi tinggal seperti tadi ya, V sama dengan V di atas, I di bawah, R di bawah. Berarti untuk nyari V berarti I dikali R. Gitu ya. Nah, V sama dengan I dikali R. Tapi ingat, I-nya harus dirubah dulu ke dalam ampere ya, karena ini masih miliampere. Dari miliampere ke ampere itu naik ya tangganya kalau kalian masih ingat gitu ya. Itu harusnya dibagi 1000 atau 50 dikali 10 pangkat minus 3 ya. Atau 50 dikali 0,001 atau 50 dibagi 1000. Jadi dapat 0,05 ampere. Lalu tinggal dikalikan dengan 50 ohm, 0,05-nya sehingga didapat 2,5 volt. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk soal dari hukum ohm ini, sangat mudah sekali. Tapi ada juga soal yang seperti ini. Nah, ada dua buah hambatan, diketahui ada 3 ohm dan 5 ohm yang dirangkai secara paralel. Lalu hambatan tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan 15 volt. Tentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, di sini ada dua R-nya, ada R-nya 2, lalu diketahui juga V-nya, dan yang ditanyakan I-nya berapa. Nah, harus kalian pahami dulu. Nah, ini adalah contoh dari rangkaian hambatan secara seri ya. Karena ada dua ya, ada seri dan ada yang paralel. Kalau seri dihubungkan si hambatannya ini berjajar seperti ini ya, atau bersaf. Kalau seri ini kuat arus yang mengalir dan ada tegangan juga yang beda potensial di antara rangkaian tersebut. Nah, untuk menghitungnya untuk yang seri ini langsung dijumlahkan saja ya. Nah, tapi kan tadi yang di soal ini yang ditanyakan paralel ya. Nah, di soal yang ditanyakan yang dirangkai secara paralel. Kalau yang seri, ketika ada hambatannya lebih dari satu, tinggal dijumlahkan saja, nanti didapat R totalnya berapa. Gitu ya, gampang sekali ya kalau yang dapat soal seri. Tapi kalau paralel, nah ini gambar rangkaian hambatan listriknya untuk paralel itu gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Kalau tadi yang seri itu hambatannya disap berjajar, kalau ini berbaris ya, dari atas ke bawah atau dari depan ke belakang gitu ya. Ini untuk yang paralel. Jadi hati-hati, nanti di soal juga bisa ditanyakan mana yang paralel, mana yang seri gitu ya. Karena di gambar saja mungkin disebutkan seperti ini, yang tidak disebutkan di soalnya. Jadi kalian harus tahu juga ya, membedakan mana paralel dan seri. Nah, kalau yang paralel, R totalnya itu harus di 1/R1 tambah 1/R2 ya, jadi dalam bentuk pecahan. Nah, untuk yang paralel, jadi R totalnya dalam bentuk pecahan. Ini yang harus dicari di soal yang disampaikan tadi di awal. Nah, kurang lebih penyelesaian soalnya seperti ini ya. Jadi kalian cari dulu hambatan totalnya ya. Cari dulu hambatan totalnya 1/R P atau 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Lalu R1-nya 3 ohm, R2-nya 5 ohm. 1/3 ditambah 1/5, terus dapat ya dijumlahkan, disamakan penyebutnya, diperoleh 8/15. Maka R totalnya adalah 15/8 ohm. Lalu tadi diketahui juga volt
nya atau tegangannya ya 15 volt atau beda potensialnya tinggal dimasukkan 15 dibagi 15/8 ya, mungkin ya tinggal dibolak-balik kan ya kalau pengen kalau masih bingung 15 dibagi 15/8 ya tinggal dipindahkan ruasnya ya, 15/8 ini kan ini dibagi, kalau dikalikan jadi 8/15, 15/1 dikali 8/15 ya, 15-nya bisa dicoret dapat 8/1, jadi kuat arus listrik yang didapat itu 8 ampere. Nah, seperti itu ya kalau ketemu soal yang hambatannya lebih dari 1. Jadi harus dicari dulu atau ditentukan dulu mana yang seri dan mana yang paralel. Seperti itu. Mudah-mudahan paham ya untuk mencari soal seperti itu. Ya, kita sudah sampai ke kesimpulan ya. Mungkin sekali lagi ditegaskan untuk hukum Ohm kalian hanya ingat segitiga seperti ini saja ya, VIR. Jadi nanti diketahui mana dan yang ditanyakan mana, tinggal dicari saja. Lalu yang hambatan seri ketika dicari itu tinggal dijumlahkan saja. Berbeda dengan paralel harus pakai yang pecahan. Seperti itu ya.